Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham murah dividen besar per 5 kali dengan yield 9%, laba naik 120%, rasio NPM mencapai 40%, komposisi hutang cukup rendah. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham kecil yang jarang dibahas, padahal punya kinerja yang menarik. Laba perusahaan ini naik 120%, tapi valuasi PER-nya hanya 5 kali. Rasio NPM-nya mencapai 40%, dengan rasio hutangnya rendah, hanya 49%. Selain itu, salah satu nilai tambah adalah perusahaan ini rutin bagi dividen sejak tahun 2016. Tak tanggung-tanggung, dividen yang dibagi di tahun 2021 mempunyai yield hingga 8%. Sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Bara Multi Sukses Sarana berdiri tahun 1990. Artinya, saat video ini dibuat, BSSR berusia sekitar 31 tahun. Perusahaan sudah berdiri di atas 30 tahun, dan hal itu tentu saja merupakan suatu nilai tambah. Artinya, BSSR sudah pernah melewati setidaknya 3 kali krisis besar di Indonesia dan sudah mempunyai pengalaman. Tapi, apakah perusahaan masih bisa terus bertumbuh dalam puluhan tahun ke depan? Mari kita simak laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. BSSR punya aset 282 juta dolar di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 263 juta dolar. Artinya, aset perusahaan naik 19 juta dolar atau 7,22% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 282 juta dolar, perusahaan punya aset pertambangan sebanyak 67 juta dolar. Artinya, 23,76% aset perusahaan berada dalam bentuk aset pertambangan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1 juta dolar atau 1,52%. Selain aset pertambangan, ada juga aset tetap. Dari total aset 282 juta dolar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 55 juta dolar. Artinya, 19,50% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 2 juta dolar atau 3,51%. Kedua, liabilitas. BSSR punya liabilitas 93 juta dolar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 72 juta dolar. Artinya, hutang perusahaan naik 21 juta dolar atau 29,17% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 93 juta dolar, perusahaan punya beban masih harus dibayar sebanyak 42 juta dolar. Artinya, 45,16% hutang perusahaan berada dalam bentuk beban masih harus dibayar. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 7 juta dolar atau 20%. Selain beban masih harus dibayar, ada juga pinjaman bank jangka pendek. Dari total liabilitas 93 juta dolar, perusahaan punya pinjaman bank jangka pendek sebanyak 9 juta dolar. Artinya, 9,68% total hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman bank jangka pendek. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 8,5 juta dolar atau 1.700%. Ketiga, ekuitas. BSSR punya ekuitas 189 juta dolar sampai triwulan 2 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 190 juta dolar, berarti ekuitas perusahaan turun 1 juta dolar atau 0,53%. Nah, dari total ekuitas 189 juta dolar, perusahaan punya saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebanyak 113 juta dolar. Artinya, 59,79% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum ditentukan penggunaannya. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1 juta dolar atau 0,88%. Keempat, pendapatan. BSSR punya pendapatan 218 juta dolar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 177 juta dolar.
Berarti pendapatan perusahaan naik 41 juta dolar atau 23,16% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. BSSR punya biaya pokok penjualan sebanyak 136 juta dolar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 125 juta dolar. Berarti biaya pokok pendapatan naik 11 juta dolar atau 8,80% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. BSSR mampu menghasilkan laba sebanyak 39 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 17 juta dolar, berarti laba perusahaan naik 22 juta dolar atau 129,41% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BSSR punya ROE 41,42% dengan NPM 18,02%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 49%. Perusahaan mempunyai rasio keuangan yang menarik karena profitabilitasnya sangat baik. Hal itu tentu saja disebabkan karena terjadi kenaikan laba di atas 100%. Selain itu, DER perusahaan ini juga cukup rendah karena berada di bawah 50%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 5,79 kali dan PBV 2,40 kali. Laba yang naik signifikan membuat valuasi PER perusahaan menjadi sangat rendah. Namun, dari sisi PBV, sebenarnya valuasinya sudah tinggi dan tidak menarik. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi perbedaan valuasi antara PER dan PBV? Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, total aset naik karena saldo kas yang bertambah. Kedua, liabilitas naik signifikan karena pinjaman bank jangka pendek yang bertambah. Ketiga, penurunan ekuitas disebabkan oleh berkurangnya saldo laba. Keempat, laba mengalami peningkatan karena pendapatan yang tumbuh signifikan. Kelima, rasio keuangan perusahaan sangat baik dari sisi profitabilitas dan utang. Keenam, valuasi PER cukup menarik, tapi tidak dengan PBV-nya. Demikian analisis singkat saham BSSR berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Thank you.